Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sering ditanya, apakah hadis ini sahih? Sehingga kalau hadisnya sahih menjadi sunnah, kalau tidak sahih menjadi tidak sunnah atau bid'ah. Dan ini sering ditanyakan dalam masalah bacaan doa. Sebagai contoh, di bulan Ramadan kita terbiasa dengan beberapa doa. Di antaranya Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftahtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis ini memang hadis tidak sahih, akan tetapi apakah membacanya otomatis bid'ah? Hari ini kita akan membahas bagaimana bacaan zikir yang tidak ma'thur. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, prinsip kita dalam fikih tidak bertanya apakah sunnah, tapi dalam fikih kita bertanya apa hukumnya. Mari kita lihat. Bacaan zikir atau siyagud zikri dibagi dua. Bagi dua, pertama yang ma'thur, yaitu terdapat hadis sahih, terdapat riwayat sahih. Yang kedua yang tidak ma'thur, tidak terdapat hadis sahih, bahkan dibuat oleh manusia. Kalau yang ma'thur, semua sepakat hadis ini. Saya kira sepakat semua. Misalkan, La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, itu sepakat semua. Sedangkan yang tidak ma'thur, kita bahas. Zikir dengan yang tidak ma'thur. Pertanyaannya, tidak langsung otomatis bid'ah. Ada zikir mutlak, ada zikir dalam situasi tertentu. Zikir mutlak kapan saja, tidak terikat oleh satu aktivitas. Sedangkan zikir dalam situasi tertentu terikat oleh sebuah aktivitas. Seperti ketika turun hujan, seperti ketika keluar rumah, seperti ketika akan melakukan safar. Itu termasuk zikir dalam situasi tertentu. Bagaimana berzikir dengan bacaan zikir, bagaimana berdoa dengan bacaan doa yang tidak terdapat hadis sahih. Zikir mutlak boleh, tidak dengan hadis sahih pun boleh. Kenapa? Berdoa dengan doa tertentu yang diajarkan orang-orang soleh boleh. Kemudian berzikir dengan zikir tertentu boleh. Kenapa? Namun berzikir dengan yang maksud lebih baik. Hadirin rahimakumullah, para sahabat, diantaranya Ibnu Umar yang begitu ketat dalam melaksanakan sunnah Rasulullah, ketika bertawaf, beliau merubah sirah zikirnya. Seorang sahabat, jadi Ibnu Umar, ketika haji, ketika umroh, labbaik Allahumma labbaik, merubahnya. Tidak membaca labbaik Allahumma labbaik, tapi menambah sigoh yang lain selain labbaik Allahumma labbaik. Ini menunjukkan bahwa berzikir atau berdoa dengan yang tidak terdapat hadis ma'thur tidak masalah. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua dalam situasi tertentu. Maka dalam situasi tertentu, kalau ada hadis sahih, terdapat hadis yang sahih, yang ma'thur, boleh ditambah. Kalau tidak terdapat, ya sudah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, termasuk yang terdapat zikir yang maksud dalam situasi yang sama, boleh diganti. Tadi Ibnu Umar melakukan hal tersebut. Kemudian saya ingin memberi contoh seorang sahabat. Di zaman Umar, beliau berdoa ketika tawaf, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Kemudian Umar bertanya, kenapa engkau berdoa dengan doa seperti itu? Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan yang sedikit. 7 kali tawaf. Itu menunjukkan bahwa merubah yang ma'thur dengan yang tidak ma'thur dibolehkan. Menggandengkannya dibolehkan. Ibnu Umar melakukan labbaik Allahumma labbaik, kemudian beliau menambah wasa'daik fi yadaik. Oleh karena hadirin rahimakumullah, dalam hal ini tidak masalah membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu karena situasinya terdapat yang ma'thur, namun menambah dengan yang tidak ma'thur tidak masalah. Oleh karena itu dalam fikih sekali lagi tidak bertanya apakah sunnah, mari kita bertanya apa hukumnya. Karena menurut para fuqaha, menambah atau zikir, menambah doa di samping yang hadisnya ada yang sahih tidak masalah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, dalam fikih kita bertanya apa hukumnya, bukan yang lain.
Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.